Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Akifa, Prodi 21 MPI 2. Di video ini, saya akan menjelaskan materi singkat mengenai model dan kajian pembiayaan pendidikan. Yang pertama, model pembiayaan pendidikan terdiri atas 9 macam model. Yang pertama, model dana bantuan murni, merupakan uang bantuan negara yang dibagikan pada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan pertimbangan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat, yang didasarkan pada jumlah siswa yang harus dididik. Yang kedua, model landasan perencanaan, model yang menggambarkan bahwa negara tanpa mempertimbangkan kekayaan dan pajak daerah memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur. Yang ketiga, model perencanaan pokok jaminan pajak. Model ini dibatasi dengan menentukan penafsiran penilaian per siswa yang menjadi jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat. Pembagian persentasenya sangat tinggi di sekolah distrik yang miskin dan rendah di sekolah distrik yang kaya atau sejahtera. Yang keempat, model persamaan persentase. Model ini dikembangkan tahun 1920-an, lebih banyak memberikan sumbangan yang dibutuhkan pada setiap murid dan guru ke daerah-daerah yang kurang makmur. Yang kelima, model perencanaan persamaan kemampuan. Model ini menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya, negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan sekolah pada distrik yang lebih miskin. Yang keenam, model pendanaan negara sepenuhnya. Model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminir perbedaan lokal dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan dikumpulkan di tingkat negara dan diberikan ke sekolah distrik dengan dasar yang sama. Yang ketujuh, model sumber pembiayaan. Model ini dikembangkan Hembers dan Karnis yang menyediakan suatu proses penentuan pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Model ini menurut Sergi Panini tidak bersangkutan dengan pendapatan pajak maupun kekayaan suatu daerah. Yang kedelapan, model surat bukti atau penerimaan. Model ini memberikan dana untuk pendidikan langsung kepada individu atau institusi rumah tangga berdasarkan permintaan pendidikan. Mereka diberikan surat bukti penerimaan dana untuk bersekolah melalui sistem voucher yang mencerminkan subsidi langsung kepada pihak yang membutuhkan, yaitu murid. Yang kesembilan, model rencana bobot siswa. Model ini merupakan model yang mempertimbangkan siswa-siswa berdasarkan proporsinya. Contohnya, siswa yang cacat, siswa program kejuruan, atau siswa yang pandai dua bahasa. Yang kedua, solusi melalui kajian kasus pembiayaan pendidikan. Permasalahan pendidikan di Indonesia, khususnya terkait dengan pembiayaan pendidikan, tidak terlepas dari adanya para pelajar yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Adapun solusi mengenai kasus tersebut telah diupayakan oleh pemerintah dengan memberikan beberapa program beasiswa, di antaranya program Indonesia Pintar atau PIN. Program ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan. Hal ini diberikan melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP. KIP ini berlaku untuk membantu biaya sekolah peserta didik kurang mampu dari tingkat SD sampai dengan SMA. Yang kedua, program bantuan operasional pendidikan atau BOS. BOS merupakan implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Yang ketiga, beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi adalah bantuan biaya pendidikan yang berfokus kepada yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi untuk jenjang pendidikan S1 diberikan selama 8 semester. Sekian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.